Salam jumpa, salam sehat saudara, sukacita bisa melayani saudara dalam topik pelayanan kasih, dan ini seri yang kelima. Seri 1 sampai 4 kita bicara 2 Korintus 5, 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 5 itu tentang Makedonia. Jemaat Makedonia yang menjadi contoh buat jemaat yang ada di Korintus. Dan selanjutnya mari kita melihat hal-hal yang terdapat di jemaat Korintus sendiri. Jadi jemaat Korintus ini saudara, mereka sudah memulai sebenarnya pelayanan kasih itu 1 tahun sebelumnya, tetapi itu tidak bisa, belum terrealisasi saudara. Nanti kita akan bahas. Jadi yang pertama yang dilakukan secara teknis oleh Rasul Paulus, dia mengirim Titus saudara untuk berkunjung kepada jemaat di Korintus supaya pelayanan kasih yang sudah mereka mulai dari tahun yang lalu dapat terrealisasi. 2 Korintus 8 ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya saudara. Jadi secara teknis, karena sudah setahun tidak ada realisasi pengumpulan bantuan ini, maka Paulus mendesak Titus untuk berkunjung Korintus supaya ini dapat terselesaikan saudara. Apa yang mereka sudah mulai, komitmen mereka yang sudah lakukan 1 tahun yang lalu, supaya itu dapat nyata, sehingga bantuan yang akan dikirim ke jemaat orang-orang kudus Yerusalem itu bisa segera terrealisasi. Nah, dia juga memuji sebenarnya di jemaat kudus itu ada hal-hal yang luar biasa yang ada dalam diri jemaat itu, yaitu mereka punya iman saudara. Mereka kaya dalam perkataan, kaya dalam pengetahuan. Bahkan juga dalam hal membantu Rasul Paulus dalam pelayanannya secara pribadi, mereka sangat support Paulus saudara. Tetapi sebenarnya masih ada yang kurang saudara. Mereka semua terlibat dalam pelayanan di dalam gereja mereka, membantu lingkungan sendiri, membantu Rasul Paulus. Tetapi yang diminta Paulus supaya mereka lebih lagi keluar dari gereja, supaya mereka boleh membantu orang-orang di luar, orang percaya, bukan saja di lingkungan gereja sendiri, tetapi harus keluar dari lingkungan gereja saudara. Itulah kasih yang dinyatakan. Mereka punya iman, tetapi biarlah kasih itu lebih dinyatakan kepada banyak orang saudara. Nah, apa yang kita lakukan juga seperti itu. Kita bagaimana kita berkunjung ke orang-orang stres, kepada panti-panti werda, bagaimana kita memberi bantuan kepada orang-orang yang ada di pinggiran jalan saudara, atau orang-orang pokoknya di luar kita lakukan itu. Bagaimana kita berkunjung ke penjara-penjara saudara. Ini yang kita lakukan harus lebih dari. Jadi kita jangan cuman kita berada dalam gereja kita harus keluar saudara untuk menyatakan kasih itu. Nah, ini saya bacakan 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, demikian juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini saudara. Memang Rasul Paulus ini luar biasa. Dia mengajar jemaat, dia mendidik jemaat supaya iman yang mereka terima, mereka harus aplikasi dalam hidup sehari-hari saudara. Nah, dia berikan contoh yang luar biasa saudara. Jadi Makedonia ini jemaat yang miskin dalam penderitaan. Dia kasih contoh kepada jemaat yang ada di Korintus supaya apa yang mereka lakukan itu mereka sadar, punya keikhlasan sendiri saudara.
mereka timbul dari hati mereka, bukan karena diperintah, saudara. Bukan karena diperintah Paulus supaya mereka melakukan pelayanan kasih ini, tapi ada timbul dari hati mereka, kesadaran, ada keikhlasan mereka sendiri, bukan karena perintah atau didesak, saudara. Nah, ini 2 Korintus 8 ayat 8. Aku mengatakan hal ini itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Jadi memang secara spesial, secara khusus Makedonia menjadi contoh buat mereka, supaya mereka timbul kesadaran dari mereka sendiri bahwa mereka harus melakukan pelayanan kasih ini, saudara. Dan contoh yang lebih luar biasa lagi, saudara, yaitu pribadi Yesus, yang dari tempat yang maha tinggi dia menjadi miskin, supaya dikatakan Paulus dalam 2 Korintus 8 ayat 9, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara, ini bahasa manusia supaya menunjukkan Yesus itu sangat kaya. Bukan berarti kaya, kalau kaya sih pasti kaya luar biasa. Kalau kita melihat aja kerajaan di dunia ini seperti Inggris itu, orang-orang bangsawannya kaya-kaya, itu tidak sebanding, saudara, dengan apa yang ada dalam Kristus, saudara. Apa yang ada dalam Kristus luar biasa, saudara. Tidak bisa pikirkan dengan pikiran kita, atau kita bisa jelaskan dengan apa yang ada pada kita, dengan akal kita. Dia luar biasa kaya, jauh dari apa yang kita pikirkan. Dia yang kaya seperti itu saja sudah datang ke bumi menjadi seperti kita, supaya apa? Supaya kita ini menjadi kaya dalam hal apa? Dalam hal sukacita, kemurahan, saat kita menerima kasih karunia daripadanya. Ini yang ada dalam hidup kita, yang dulunya tidak ada kemurahan, sukacita, dan sejahtera. Dulunya tidak ada, saudara. Malah kehidupan kita menuju kepada kebinasaan kalau tidak ada Kristus dalam hidup kita. Nah, inilah contoh yang kedua, yang sebenarnya yang paling luar biasa ini. Selain Makedonia, dia juga Yesus jadi contoh buat mereka, supaya mereka ingat bahwa mereka telah menerima kasih karunia dari Yesus sendiri. Nah, selanjutnya apa yang ada pada jemaat di Korintus ini, saudara? 2 Korintus 8 ayat 10. Inilah pendapatku tentang hal itu yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun lalu kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Dari tahun lalu, saudara, tapi nggak jadi-jadi. Kenapa ini tidak jadi, saudara? Karena dua hal yang ada pada jemaat Korintus. Yang pertama, mereka menunda pelaksanaan pelayanan kasih ini. Yang kedua, mereka jemaat Korintus berpikir memberi akan kekurangan. Nah, ini dua hal ini, saudara. Jadi dua hal ini yang ada pada jemaat Korintus, mereka menunda. Yang pertama, menunda pelayanan kasih ini. Yang kedua, mereka berpikir kalau memberi itu mereka kekurangan, jadi miskin, saudara, kalau memberi. Ya, saudara, ini tidak boleh dalam kehidupan kita. Yang pertama, menunda pemberian ini, saudara, menunda pelayanan kasih ini tidak boleh, saudara. Ada penundaan dalam hidup kita. Jangan. Kalau harinya ini dapat dilakukan, lakukan. Jangan ditunda sampai besok. Karena pasti besok lagi ada acara lain lagi. Jangan. Kalau hari ini dapat dilakukan, jangan ditunda. Menunda itu, kalau orang bilang menunda itu menunda keberhasilan sebenarnya. Menunda itu menunda bantuan orang lain itu, sementara orang itu butuh sekali, saudara. Jangan ditunda. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, lakukan, saudara. Sekali lagi, apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan. Jangan ditunda karena kita pikir nanti saja, masih ada waktu, masih ada lagi kesempatan besok. Jangan sekarang, masih nanti aja, saudara. Mereka menunda. Dan juga menunda ini karena apa, saudara? Mereka menunda ini karena, nah ini,
Ini yang luar biasa. Perhatikan saudara. 2 Korintus 8:12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, sekali lagi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saudara, kalau kamu memberi, maka pemberianmu itu diterima berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada, saudara. Jadi kenapa mereka menunda? Karena mereka berpikir yang ada ini belum cukup, saudara. Ini belum cukup untuk diberi. Tunggu lagi yang lain lagi baru memberi. Kalau saudara menunggu, kapan bisa memberi, saudara? Makanya Paulus tegas berkata, pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada. Kalau yang tidak ada itu kamu kapan bisa memberi? Oh, orang yang tidak ada, barang yang tidak ada kamu bisa beri, saudara. Jadi memberi itu, saudara, sekali lagi saya tegasin, memberi itu berdasarkan apa yang ada padamu, jangan berdasarkan apa yang tidak ada. Ini masalahnya tertunda karena berpikir, ini yang ada ini belum cukup. Tunggu lagi. Uang yang misalnya ini beras yang 1 kilo ini belum cukup. Tunggu lagi 3 kilo, 5 kilo barulah kita beri. Jangan, saudara, apa yang ada 1 kilo beri. Jangan ditunda-tunda. Yang ada sekarang misalnya ada sekian uang 2 juta atau 500 lah. Ya. Nanti saja, ini kurang ini. Nanti saja kalau udah dapat 2 juta baru kita beri. Kapan bisa memberi dapat 2 juta lagi, saudara? Yang bisa diberi yang apa yang ada, yang 500 ini, itu diberi dulu, saudara. Jangan nunggu yang... Jadi kalau kita memberi berdasarkan apa yang tidak ada, ya kita tidak akan memberi. Makanya itu terjadi penundaan. Udah sampai setahun, saudara, ditunda. Tidak memberi karena berpikir, tunggu dulu, ini belum cukup, saudara. Jadi saudara, marilah kalau kita memberi, apa yang ada pada kita itu yang kita beri, saudara. Jangan menunda, saudara. Karena kalau kita menunda, orang lain sungguh membutuhkannya, tertunda juga akhirnya. Dia sungguh membutuhkannya, ditunda sama kita pemberian kita. Nah, saudara, waktunya sudah masih 12 menit. Kita lanjut ya, saudara. Lanjut kepada poin yang tadi, saudara. Mereka berkata kalau memberi itu menjadi miskin berkurang, saudara. Ya, ini nggak boleh sama kita. Tidak ada kamusnya di Alkitab memberi itu menjadi miskin atau berkurang. Memberi itu untuk diberkati. Kita menerima untuk diberkati. Memberi berarti menerima, saudara. Kita menerima berarti kita memberi, saudara. Ya, apa yang kita beri tidak membuat kita menjadi miskin, menjadi berkurang. Tetapi kalau kita memberi, kita juga diberkati. Kunci untuk memberi, kunci untuk diberkati, kita harus memberi. Memberi dari apa yang ada dalam hidup kita itu kita berikan, saudara. Ya. Nah, ini saya buka ini ayatnya. Dua Korintus 8 ayat 14 sampai 15. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan, saudara. Nah, ini ditegasi ke Paulus, jangan berpikir kalau kita memberi itu kita kekurangan, saudara. Tidak ada kamus yang seperti itu. Kalau kita memberi, kita tidak akan kekurangan. Tetapi Tuhan tahu, saudara, apa yang ada dalam hidup kita, keikhlasan kita, ketulusan kita, saudara. Jangan berpikir kalau kita memberi kita kekurangan. Tidak ada di Alkitab seperti itu, saudara. Kamusnya apa? Rumusnya di Alkitab, kalau engkau memberi, engkau menerima. Engkau memberi, engkau diberkati, saudara. Itu rumusnya. Tidak ada rumus
engkau memberi, engkau kekurangan. Engkau memberi, engkau akan jadi miskin. Tidak ada, saudara. Tidak ada seperti itu. Firman Tuhan luar biasa. Dia berkuasa untuk mengubah hidup kita, berkuasa untuk mengubah keadaan kita. Yang penting kita melakukan firman Tuhan. Ada bagian yang kita lakukan, saudara, memberi. Ada bagian yang kita harus lakukan, respon kita terhadap firman Tuhan. Kita memberikan. Demikian juga ada bagian Tuhan yang memberkati kita, saudara. Pasti tidak kekurangan. Ada banyak contoh yang sudah saya berikan pada renungan sebelumnya, saudara. Dan itu biarlah menjadi bagian yang menguatkan kita, saudara. Bahwa yang pertama, saudara, jangan menunda untuk memberi. Yang kedua, jangan berpikir kalau memberi itu jadi miskin. Jangan berpikir kalau memberi itu jadi kekurangan, saudara. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh melakukan pelayanan kasih bagi banyak orang. Sebagai bukti iman kami kepadamu, Tuhan, dinyatakan dalam bantu-bantuan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berikan kepada kami hati yang murah hati. Berikan kepada kami hati yang rela. Berikan sukacita kepada kami untuk memberi, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.